Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pepaya California. Hari ini pertama nanam saya Pepaya California setelah 5 tahun gak nanam, karena dulu itu banyak penyakit, jadi diganti dulu sama pisang. Dan tahun ini kita di Desa Calincing, Kecamatan Tegabur, Kabupaten Sukabumi sudah mulai lagi nanam pepaya. Di daerah saya itu sangat kompak, kalau sudah nanam pepaya itu pasti semuanya nanam pepaya. Karena kenapa? Karena menjanjikan. Oke, ikuti terus untuk kegiatan hari ini, penanaman pepaya. Ya, sahabat petani, inilah bibit pepayanya. Hari ini saya mau nanam pepaya lagi, melanjutkan tanaman yang kemarin. Ini bibit kurang lebih 3 mingguan ini. 3 mingguan. Biasanya kalau mau cepat itu disemprot pakai obat ini nih. Obatnya ini Super Trobos kalau mau cepat tumbuh. Ini kalau daerah saya udah bagus. Pas mau nanam batangnya sudah segini, udah paling mantap ini. Ini untuk harga bibitnya sendiri di daerah saya 1.500 sekarang. Kalau dulu 1.000, sekarang ada kenaikan setelah 5 tahun 1.500 rupiah kenaikannya. Karena katanya bensin juga udah naik, jadi harga bibitnya juga naik. Kalau misalkan pengen ngirit-ngirit modal, ya kita bumbung sendiri untuk beli bibitnya sendiri banyak di online. Kalau kita udah punya kebun, lebih baik metik di kebun aja. Biasanya dari saya itu untuk pembibitan dulu yang umur udah 3 tahun. 3 tahun baru dipakai bibit. Karena katanya kalau misalkan yang baru panen itu katanya jelek katanya. Tapi saya juga gak tahu karena saya bukan ahli di bidang pertanian ya. Saya bisa dibilang petani dadakan aja. Kalau musim pepaya aja saya baru jadi petani. Kalau gak musim pepaya ya gak jadi petani. Kebun pisang karena sekarang murah. Dan dulu sempat di sini ada datang dari kampus IPB kalau nggak salah. Jadi untuk penanaman di daerah saya, di daerah Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Tegal Bulet, di sini Desa Calincing, kekuatan tanahnya itu cuma 5 tahun. Setelah 5 tahun pasti ada timbul penyakit, dan itu memang benar. Setelah timbul penyakit kita ganti dulu, ada yang pindah nanam kayu, terus nanam pisang. Setelah itu baru kita udah 5 tahun berhenti nanam pepaya, kita mulai lagi sekarang. Ini semuanya kompak di daerah saya. Kalau sudah nanam pepaya pasti semuanya nanam pepaya, karena memang hasilnya itu sangat menjanjikan. Bahkan dari satu kebun itu dulu ya saya pernah panen, 1 kali panen dalam seminggu sampai uangnya itu 16 juta. 1 kali panen. Panennya itu setiap seminggu sekali.
tergantung kebutuhan permintaan dari bos kota ya. Kadang seminggu 2 kali, bahkan pernah itu sangat saking dibutuhkannya kita seminggu 3 kali untuk nanam untuk panen pepaya ini. Cuma memang ya modalnya untuk pepaya ini lumayan besar. Saya baru nanam sampai sekarang itu sudah habis kurang lebih 2 jutaan ini baru tanam. Belum nanti ke depannya pupuknya. Saya kemarin di sini pakai pupuk dasar organik juga. Tapi ya itu mah kalau mau pakai, enggak juga gak apa-apa. Tergantung keyakinan kita aja, pengennya kita aja, tergantung budget kita. Jangan memaksakan. Sedikit-sedikit aja masa nanam pohonnya. Kalau banyak sekaligus ya modalnya juga jangan jangan ditanya lagi lah, pasti besar. Bahkan sekarang yang udah tanam 1 bulan itu perhitungan sudah habis, ada yang 7 juta, ada yang 5 juta, tergantung yang pekerjaannya. Kalau kita misalkan sendiri ya mungkin gak terlalu harus keluar budget banyak ya. Kalau kitanya agak seperti saya kan ya, saya kerjanya kadang-kadang ke sini ke kebun, jadi saya ada yang kerja. Kalau itu ya lumayan pasti besar budgetnya. Untuk perawatan itu ya perawatan seperti biasa aja lah. Banyak tutorial-tutorial. Pepaya California yang lonjong sama yang bulat kalau daerah saya itu beda harganya. Yang lonjong sama yang bulat itu beda, padahal itu satu bibit tapi harga beda, aneh kan ya. Tapi memang seperti itu. Di saya biasanya bedanya itu antara 1.500 kadang 1.000 tergantung dari kotanya harganya. Jadi misalkan kalau harga sekarang kan posisi itu harga yang lonjong itu misalkan 5.000 ya. Kadang kalau yang bulat mah cuma ya kadang 3.000, kadang 2.500 tergantung gitu. Makanya di sini kalau ada yang pepaya bulat langsung dibunuh. Jadi karena harganya murah daripada perawatannya sama kan itu. Ya udah aja kita bunuh, ganti lagi sama pepaya yang baru tanam lagi. Untuk pupuknya sendiri biasanya daerah saya pakai Orea, Posca udah. Kalau ada daerah kawan-kawan semua para petani, sahabat petani boleh itu pakai TS. Kalau untuk nanti kalau udah besar ya. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil kayak gini mah ya ada yang di sini ada yang Posca pakai NPK, ada Posca Plus. Untuk pertama itu biasanya daerah saya untuk ngasih pupuk itu umur antara 15 hari, ada yang seminggu, ada yang 10 hari, itu tergantung ada pupuk apa enggaknya gitu. Karena kan harus dibeli juga sekarang kan, kalau gak punya kartu tani itu lumayan mahal kan. Apalagi kan kalau pupuk MPK, pupuk Posca Plus itu kan gak bersubsidi ya, lumayan mahal. Memang saya juga di sini pakainya pakai Posca biasa sama Orea biasanya saya, karena budgetnya kurang. Kebetulan kebun saya di pinggir jalan ini, berseberangan dengan desa Puskesdes. Memang dibilang strategis, paling strategis di sini karena di pinggir jalan. Jadi gak perlu ngangkut lagi ke sana kemari ya, tinggal langsung aja. Biasanya kalau dulu panen, pas saya pertama panen itu mobilnya langsung di pinggir jalan aja di depan. Jadi enak, gak terlalu banyak mengeluarkan ongkos. Terus yang kelebihannya dari pepaya ini kalau menurut diri saya itu, dulu ya itu orang itu gak ada yang nganggur, semuanya bekerja. Karena ada yang manen itu kan butuh orang banyak ya, karena kalau manen itu kan bareng. Jadi orang-orang pada sibuk di sini
pas waktu nanti panen kadang cari orang yang kerja itu susah. Kalau gak dari sekarang kita gak apa namanya, kalau bahasa daerah saya mah nyangkol lah apa itu saya lupa ya bahasanya. Jadi harus dari pertama ini kita harus udah punya pekerja sendiri gitu. Jadi pas nanti kita untuk kerjanya ke depan, kalau misalnya mau ngasih pupuk lagi, kalau mau nyiram itu kan, kalau musim kemarau harus disiram. Jadi kita gak kebingungan untuk nyari pekerja, karena dari awal kita udah ada yang kerja dari nol sampai besar itu, jadi enak gitu. Biasanya saya di sini nanamnya 1000 pohon, cuma untuk sekarang karena bibit yang ini udah agak besar, jadi saya 500 dulu. Ke belakangnya masih pohon pisang, belum saya tebang, masih pohon pisang. Ini kebun orang tua saya minta kemarin untuk nanam pepaya di sini. Ya mungkin dengan berat hati ya pohon pisangnya saya hancurin, tapi ya namanya orang tua untuk anak kan, mau gimana lagi. Jadi sebelum nanam langsung biasanya saya lubangin dulu terus ditimbun lagi. Maksudnya itu biar enak nanti pas nanam tinggal pakai tangan aja gitu. Dan akarnya kan masih muda-muda gitu, jadi si akarnya biar cepat tumbuh juga. Jadi harus seperti ini di daerah saya. Biar mencopot dari polybagnya gampang, kita masukkan dulu ke air guys. Wah, udah hujan. Nah, jadi gampang tuh. Jadi polybagnya nanti bisa dipakai lagi buat nanam, buat ngebungbung pepayanya lagi guys. Ini Bapak Ayub sudah seminggu kerja di tempat saya. Soalnya hampir 6 hari buat beresin pohon pisangnya. Oke, sahabat petani, hari ini sudah selesai untuk penanamannya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus. Saya pasti update terus nanti perkembangan pepaya di daerah saya. Dan mudah-mudahan video saya bermanfaat ya, dan memberikan semangat kepada para pemuda-pemuda Indonesia. Jangan merasa gengsi lah untuk menjadi petani. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk tetap semangat menjalani hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.